Selamat jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam renungan Gereja GKI Sangkrah pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema, yaitu kebahagiaan atau kesuksesan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini ada pilihan yang harus kita pilih. Apakah kita memilih kesuksesan, kemudian kita meninggalkan kebahagiaan, atau kita memilih kebahagiaan menjadi prioritas utama kita. Banyak orang memilih sukses, tetapi pada akhirnya mereka tidak bahagia. Mereka mencapai sesuatu yang mereka harapkan. Mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah kalau itu tujuannya adalah kekayaan. Tetapi mereka tidak peroleh yang namanya kebahagiaan. Hari ini kita akan belajar mana yang akan kita pilih. Sebelumnya Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin belajar akan firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau memberikan kepada kami kecukupan dalam segala apa yang kami butuhkan. Tuhan, untuk itulah kami ingin belajar mengenal Engkau lebih dalam. Apa sebenarnya yang menjadi isi hati-Mu? Apa yang sebenarnya menjadi keinginan hati-Mu bagi umat-Mu? Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-13, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ayat ini cukup terkenal Bapak Ibu sekalian, yaitu Abraham dan Lot. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negara ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan sebuah film. Film ini terjadi di tahun 2010 di dalam Olimpiade Tokyo waktu itu. Ada dua orang yang bersahabat. Yang satu bernama Barsim. Yang satu orang bernama Tamberi. Barsim berasal dari negara Qatar, sedangkan Tamberi berasal dari Italia. Kedua orang ini bersahabat dan mereka saling mendukung. Dan ketika mereka bertanding bersama-sama, mereka tidak saling menjatuhkan, tapi mereka memberi semangat karena mereka bersahabat sudah sejak lama. Apa yang menarik dari film yang kita saksikan tadi tentang Barsim dan Tamberi? Di dalam cabang olahraga lompat tinggi ini, Barsim dan Tamberi sama-sama berprestasi.
Dan ketika pada satu saat Tamberi mengalami cedera, maka Barsim diberi kesempatan oleh wasit untuk melakukan lompatan sekali lagi. Karena yang namanya juara itu harus ada 1, 2, dan 3. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika Barsim diberi kesempatan oleh wasit ini untuk melakukan satu kesempatan lagi untuk dia melompat agar dia menjadi juara 1, dia bertanya, mungkinkah medali ini dibagi 2? Kemudian wasit mengatakan, bisa saja. Maka dia menolak untuk melompat dari kesempatan yang terakhir, yang sebetulnya menguntungkan dia untuk juara 1 Olimpiade. Tapi dia tidak mau. Dan dia berkata, aku lebih baik berbagi dengan Tamberi. Inilah yang sangat menarik. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tamberi mendengar suara dari Barsim itu, maka dia melompat kegirangan. Dia jatuh terguling-guling. Sedangkan Barsim sendiri, dia menangis. Dia bisa melakukan itu. Karena apa? Karena kemurahan hatinya. Karena kebaikan hatinya. Dari mana kebaikan dan kemurahan hatinya? Tuhan yang memberi. Demikian pula Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang kita pilih? Kesuksesan atau kebahagiaan? Banyak orang sukses, tapi dia mencelakakan orang lain. Karena apa? Untuk sukses, dia berpikir, kalau aku sukses berarti ada orang yang harus tak korbankan supaya aku bisa sukses. Berbeda dengan Tamberi dan Barsim. Mereka bersahabat bukan hanya perkataan, tetapi mereka melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari cerita Abram dan Lot. Kita mendengar bahwa Abram ini lebih tua daripada Lot. Sebetulnya dia mempunyai hak untuk memilih pertama kali kemana dia akan tinggal. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abram? Mari, kita tidak perlu bertengkar. Negeri ini terbuka bagi kalian. Silakan kau memilih duluan. Harusnya Abram yang memilih. Tetapi kemurahan hati Abram, dia berkata, silakan kau yang memilih. Maka Lot memilih tempat yang begitu indah menurut pemandangannya. Dan Abraham memilih sisanya. Kalau Lot ke kanan, maka dia akan ke kiri. Tetapi ujungnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Alkitab kita, ujungnya, apakah Tuhan berhenti memberkati Abram karena dia memilih yang salah? Tidak. Bahkan Abram diberkati berlimpah-limpah. Dan Sodom dan Gomora akhirnya ditunggang balikan. Kalau kita pada satu kesempatan, kita berkorban untuk orang lain, ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana yang ada di ujung sana, yang jauh lebih bagus, lebih hebat. Percayalah, di dalam masa-masa seperti ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengajarkan kepada kami tentang Bapa kami, orang beriman, yaitu Abraham. Biarlah Engkau memberkati Abraham, Tuhan, dalam kemurahan. Demikian pula kami cucu-cucu Abraham, secara rohani, Engkau berkati dalam kemurahan yang Dia ajarkan kepada kami. Terima kasih. Dari situlah kami belajar betapa Tuhan menyayangi orang-orang yang bermurah hati. Orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan, mencari kebahagiaan daripada kesuksesan. Hanya inilah ya Tuhan, yang menjadi panutan bagi kami, untuk kami boleh menjadi orang yang beriman. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.